Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi persamaan diferensial, yaitu bab terakhir yang dimana membahas mengenai transformasi Laplace. Nah, adapun pembahasan yang pertama yaitu tentunya integral tak wajar. Nah, kenapa saya mengambil integral tak wajar? Karena di transformasi Laplace ini berkaitan dengan integral, yaitu integral tak wajar. Nah, di sini saya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman bagaimana sih integral tak wajar itu, karena tentunya teman-teman pasti sudah lupa atau lupa sedikit lah mengenai integral tak wajar. Di sini transformasi Laplace, teman-teman harus tahu dulu dasar-dasarnya transformasi Laplace. Sebelum kita membahas transformasi Laplace, kalian harus tahu dulu nih dasar-dasar transformasi Laplace itu apa dan dari mana dasar dari transformasi Laplace itu. Nah, Laplace itu sendiri. Nah, transformasi Laplace itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa transformasi Laplace itu sendiri adalah sebuah integral tak wajar. Jadi kalian harus tahu teknik menghitung integral tak wajar dulu. Sebelum mengerjakan transformasi Laplace. Nah, di sini saya akan review terlebih dahulu tentang integral tak wajar, yaitu andaikan suatu fungsi f, dapat dilihat ya di pada ininya bahwa andaikan suatu fungsi f terdefinisikan untuk t lebih dari sama dengan 0, atau integral tak wajar dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, dapat dilihat pada gambar PPT. Maka di sini integral 0 sampai tak hingga dapat dilihat tidak. Maka di sini 0 sampai tak hingga adalah menunjukkan tak wajar. Nah, ini ciri-cirinya adalah 0 sampai tak hingga. Dari fungsi t, t-nya lebih dari sama dengan 0. Di sini dapat dilihat ya, t-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 ya. Nah, sama dengan limit mendekati tak hingga integral 0 sampai di b. Nah, adalah tak hingga fungsi f t dt. Nah, kemudian hasilnya kita lihat dikatakan konvergen. Nah, di sini dikatakan konvergen apabila limit pada ruas kanan ada. Nah, jika limitnya tidak ada nilainya, maka integral tak wajar dikatakan divergen. Nah, kemudian kita masuk ke transformasi Laplace. Nah, di sini transformasi Laplace kita harus tahu dulu apa itu transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace itu adalah transformasi Laplace dengan fs dengan fungsi fs dari suatu fungsi ft. Nah, jika untuk t lebih dari 0, jadi intinya transformasi Laplace itu merubah dari fungsi t menjadi fungsi x. Jika ada ft di sini, dan jika kita transformkan akan menjadi t sama dengan f besar s. Nah, maka yang tadinya adalah t akan jadi s. Yang tadinya s kecil, maka hasilnya adalah f besar. Nah, itu anak f besar itu. Nah, kalau di sini at, misal, nah di sini kita tulis at. Nah, maka transform a adalah a dalam kurung t sama dengan a s. Nah, itu ya. Nah, di sini lagi transformasi Laplace digunakan mengubah fungsi ft untuk mengubah fungsi ft yang berada dalam kawasan waktu t ke kawasan waktu s, seperti ini tadi
yang awalnya ft jadi f besar S. Nah, f kecilnya akan menjadi s besar dan t kecilnya akan menjadi s dengan formula integral tak wajar dari 0 sampai tak hingga e pangkat dengan rumus fs sama dengan Laplace f sama dengan integral 0 sampai tak hingga e pangkat min st ft dt. Nah, disimpulkan bahwa transformasi Laplace disebut juga sebagai transformasi integral karena operasi ini mengubah fungsi dalam suatu domain ke domain lain dengan melibatkan proses integrasi yang melibatkan fungsi kernel. Nah, fungsi kernel itu sendiri adalah sebuah fungsi yang di dalamnya mengandung dua variabel yang merupakan domain dari kedua fungsi yang ditransformasikan dalam transformasi Laplace. Nah, fungsi kernel yang dimaksud di sini yaitu termasuk di rumus transformasi Laplace yaitu e pangkat min st f min e pangkat min st. Nah, itu e pangkat min st itu dikatakan sebagai fungsi kernel, dan integral 0 sampai tak hingga itu dikatakan sebagai integral tak wajar. Nah, kemudian kita masuk ke sebuah contoh. Nah, di sini ada contoh pertama. Nah, jika ft sama dengan 1 ketika t lebih besar dari 0, ditransformasikan Laplace dari fungsi tersebut, maka apabila kita transformasi Laplace dari fungsi tersebut, maka dapat diselesaikan menjadi Laplace f sama dengan Laplace 1 sama dengan e integral 0 sampai tak hingga jadi e pangkat min st 1 dt. Kenapa bisa 1? Karena dapat dilihat soalnya jika ft nya sama dengan 1. Nah, di situ kan rumusnya Laplace sama integral 0 sampai tak hingga e pangkat st ft dt. Nah, ft nya kita ubah menjadi tadi dengan nilai 1 sehingga dapat diselesaikan kan menjadi min 1 per s dikali dengan e pangkat min st dengan batas 0 sampai tak hingga, sehingga didapatlah Laplace pertama sama dengan 1 per s. Kemudian contoh kedua, sebuah fungsi eksponensial ft e pangkat at lebih besar dari 0 dengan a sebuah konstanta. Transformasi Laplace dari fungsi tersebut adalah, nah, di sini kita hampir sama dari contoh pertama ya. Kita masukkan Laplace e pangkat at sama dengan integral 0 sampai tak hingga e pangkat min st. Nah, ft-nya tadi kita ganti dengan e pangkat at sehingga mendapatkan e pangkat min st e pangkat at dt. Kemudian diselesaikan menjadi integral 0 sampai a min s kali t dt sama dengan 1 per a kurang s e pangkat a kurang s t dengan batas 0 sampai tak hingga. Nah, didapatlah hasilnya yaitu Laplace e pangkat at sama dengan 1 per s kurang a. Nah, untuk contoh-contoh soalnya lagi ada, saya akan memperlihatkan mengenai memperlihatkannya di Maple. Oke, lanjut. Nah, di sini, dapat lihat tadi di Maple bahwa diselesaikan beberapa soal mengenai fungsi transformasi Laplace. Nah, di sini yang dapat kita simpulkan melalui tabel transformasi Laplace, yang dimana jika fungsi t atau fungsi t sama dengan 1 per s. Nah, di sini fungsi t-nya itu adalah 1 ya, dan situ 1. Nah, baru t itu 1 per s kuadrat dan t kuadrat sama dengan 2 per s pangkat 3 t pangkat n sama dengan n faktorial per s pangkat n tambah 1. Dan apabila e pangkat min at ini adalah
percobaan dari transformasi Laplace menggunakan aplikasi Maple. Dan di sini saya memasukkan bahwa dapat dilihat bahwa praktik menggunakan Maple dari transformasi Laplace. Oke, bismillah. Oke, di sini dapat dilihat bahwa saya akan mempraktikkan penggunaan Maple pada transformasi Laplace dan beberapa contoh-contoh yang selanjutnya yang tadi dua contoh di PPT tadi. Ya, di sini dapat dilihat kita masukkan dulu rumus atau untuk membuka kunci dari transformasi Laplace itu kita menggunakan restart with entrance. Nah, di sini muncul tipe-tipe dari transformasi Laplace, ada untable, Fourier, dan seterusnya. Nah, dengan saya mengetik fs sama dengan int ftxp, sehingga saya mendapatkan sebuah rumus umum dari transformasi Laplace, yaitu fs sama dengan integral 0 sampai tak hingga ft e pangkat min st dt. Nah, kemudian ini tadi adalah soal-soal yang saya cantumkan di PPT, yaitu dengan ft sama dengan 1, ft sama dengan t, dengan selanjutnya lagi ada ft t pangkat 2, t pangkat 3, t pangkat 4, e pangkat at, sin at, dan cos at. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk menentukan bagaimana cara menentukan soal-soal di atas untuk mendapatkan hasil dari transformasi Laplace-nya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Maple dengan rumus Laplace 1, t, s, sehingga didapatkan hasilnya seper s. Nah, sebelum itu untuk melakukan seperti ini kita harus membuka kuncinya terlebih dahulu, yaitu dapat dilihat di sini adalah with entrance. Nah, di situ kita buka dulu kuncinya. Kita ketik situ with entrance. Ketik with entrance, baru kita kasih masuk rumusnya Laplace 1 ditambah 1, t, s, sehingga didapat hasilnya seper s. Pun seterusnya sampai cos a kali t. Cos a kali t tadi didapat hasilnya itu sama dengan s per s kuadrat ditambah a kuadrat. Nah, itu tadi beberapa contohnya. Terus nantinya kita kasih dirangkum atau disimpulkan dalam bentuk tabel. Nah, oke, kita kembali lagi di PPT-nya. Nah, di sini kita simpulkan bahwa disimpulkan dalam tabel transformasi Laplace dari soal-soal yang tadi dikerjakan di sebuah Maple, di aplikasi Maple. Nah, di situ tadi ditulis bahwa di sini unit step. Nah, t ini sebenarnya di sini adalah 1 ya. Di sini 1 dengan ft-nya di sini dengan 1 sama dengan, maka dihasilkan seper s. Apabila dengan fungsi t-nya akan menghasilkan seper s kuadrat, t kuadrat sama dengan 2 per s pangkat 3, dan seterusnya sampai cos omega t sama dengan s pangkat 2 tambah omega pangkat 2. Nah, di sini kita masuk lagi di sifat-sifat transformasi Laplace. Nah, yang pertama ada sifat kelinearan. Di sini dapat dilihat seperti yang kita ketahui bahwa Laplace ft sama dengan fs, sehingga lgt sama dengan gs dan lavt sama dengan afs. Nah, di sini dia pengubahnya dapat dilihat pengubahnya bahwa apabila lft sama dengan fs akan menghasilkan Laplace gt sama dengan gs, dan bisa juga didapat atau berbentuk Laplace aft sama dengan af
AFS. Diperhatikan, jika C1 dan C2 adalah konstanta, maka fungsi F1T dan F2T mempunyai transformasi Laplace berturut-turut F1S dan F2S. Maka dapat disimpulkan rumusnya menjadi Laplace C1 F1T ditambah C2 F2T sama dengan integral 0 sampai hingga kali E pangkat min ST C1 FT F1T ditambah C2 F2T dt. Nah, sehingga didapat integral 0 sampai hingga dikali E pangkat min ST C1 F1T dt. Nah, ditambahkan kenapa bisa dua integralnya? Karena di sini kita bagi dua. Kedua ruas itu kita integralkan. Kita bisa integral dari E pangkat min ST C1 F1 sama integral C2 F2T per dt. Nah, sehingga langkah selanjutnya itu C1-nya itu kita keluarkan ke belakang integral, sehingga C1 begitupun juga nanti C2 ya, dan C1, sehingga C1 integral 0 sampai hingga E pangkat min ST FT dt ditambah C2 integral 0 sampai hingga E pangkat min ST F2T dt, sehingga didapat hasilnya yaitu C1 F1S ditambah C2 F2S. Nah, di sini ada contoh dari sifat kelinearan. Nah, jika cos AT sama dengan 1/2 E pangkat AT ditambah E pangkat min AT, transformasi Laplace dari cos AT adalah, penyelesaiannya itu Laplace cos AT sama dengan 1/2 Laplace E pangkat AT ditambah E pangkat min AT. Nah, di sini dia kasih masuk rumusnya tadi yang dari awal, yaitu CF1S ditambah C2F2S. Nah, dapat dilihat. Nah, sehingga didapat 1/2 dikali 1 per S kurang A ditambah 1 per S tambah A. Nah, dia masukkan nilai dari E pangkat AT-nya. Dari mana E pangkat AT per SA? S kurang A itu dari tabel transformasi Laplace-nya tadi. Dapat dilihat tadi dari tabel transformasi Laplace-nya, yaitu E pangkat AT itu sama dengan 1/S kurang A. Nah, kita masukkan di sini sehingga didapat bahwa L cos AT sama dengan S per S kuadrat dikurang A kuadrat. Kemudian lanjut lagi ke sifat translasi atau pergeseran. Nah, di sini dapat dilihat jika LFT sama dengan Fs, maka Laplace E pangkat AT Ft sama dengan Fs kurang A. Itu adalah rumus dari sifat translasi di pergeseran. Kemudian bagaimana cara pembuktiannya? Nah, kita buktikan bahwa benar Laplace E pangkat AT Ft sama dengan Fs kurang A. Nah, di sini dapat dilihat dikasih masuk rumus umum dari transformasi Laplace, yaitu Laplace E pangkat AT Ft sama dengan integral 0 sampai hingga E pangkat min ST E pangkat AT Ft dt. Kemudian selanjutnya kita tambahkan kedua pangkat. Nah, kan E pangkat min ST sama E pangkat AT itu bersama. Nah, jadi kedua pangkatnya kita tambahkan sehingga menjadi E pangkat min ST ditambah AT Ft dt. Sehingga dapat dilihat bahwa integral 0 sampai hingga E pangkat min S kurang AT Ft dt. Maka didapat hasilnya menjadi Laplace E pangkat AT Ft sama dengan Fs kurang A. Nah, dapat dilihat di samping bahwa ada contoh. Nah, jika sebuah Laplace cos omega t sama dengan 8 per atau S per S kuadrat ditambah omega 2, omega pangkat 2. Kemudian transformasi Laplace dari cos omega t dikalikan dengan E pangkat AT adalah
Langsung saja penyelesaiannya itu Laplace E pangkat AT cos omega T sama dengan S dikurang A. Dari mana S kurang A-nya? Dari dapat lihat tadi rumus dari tabel transformasi Laplace-nya. Nah, disitu kita digabungkan. Nah, sehingga didapat S kurang A per S dikurang A kuadrat ditambah omega kuadrat. Itulah hasil dari transformasi Laplace S cos omega T dikalikan dengan E pangkat AT adalah T. Kemudian lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu transformasi derivatif. Nah, di sini transformasi Laplace dari perkalian fungsi ft dengan t dapat ditentukan dengan diferensial transformasi Laplace dari ft. Kemudian diasumsikan bahwa fs sama dengan Laplace ft ada dan sangat mungkin untuk mengganti orde dari diferensial dan integral. Di sini, nah maka dapat disimpulkan bahwa rumusnya yaitu d per ds fs sama dengan d per ds integral 0 sampai t hingga e pangkat min st ft dt sama dengan integral 0 sampai t hingga d per ds e pangkat min st ft dt sama dengan min integral 0 sampai t hingga e pangkat min st t f ft dt. Nah, sehingga disimpulkan atau hasilnya menjadi min Laplace TFT. Nah, sehingga disimpulkan bahwa L Laplace TFT sama dengan min D per DS LFT. Nah, itu adalah rumus dari transformasi derivatif. Nah, di sini kita perkalian suatu fungsi oleh T pangkat N. Misalkan kalau kita kalikan dengan fungsi T pangkat N, jika digunakan hasil terakhir untuk menentukan transformasi Laplace dari T kuadrat Ft, maka disimpulkan bahwa Laplace T kuadrat Ft sama dengan Laplace T dikali Tft sama dengan min D per ds S Laplace Tft sama dengan D per ds dikali dengan min D per ds Laplace Ft sama dengan turunan kedua dari ds per ds kuadrat. Turunan kedua d per ds kuadrat ds. Nah, di sini Laplace ft dikali Laplace t dengan teorema transformasi derivatif. Nah, di sini apabila jika fs-nya sama dengan Laplace ft dan n sama dengan misal 1, 2, dan 3, maka bagaimana caranya? Langsung saja kita masuk ke contoh perilaku suatu fungsi oleh T pangkat N. Nah, di sini dapat dilihat sebuah contoh soal yang dimana tentukan Laplace T kali sin kt. Nah, di sini penyelesaiannya bahwa Laplace T pangkat T kali sin kt sama dengan min D per ds Laplace sin kt sama dengan min D per ds S dikali dengan K per S kuadrat ditambah K kuadrat sama dengan min 2KS per S kuadrat ditambah K kuadrat dikali kuadrat pangkat 2. Nah, mungkin teman-teman bertanya dari mana K per S kuadrat ditambah K kuadrat. Nah, itu diambil dari sebuah rumus yang dari tabel transformasi Laplace tadi, ya. Dari fungsi sin kt. Ada tadi di tabel transformasi Laplace di sin omega t. Itu hampir sama dari ini ya, cuma bedanya di sini sinnya pakai k. Nah, yang dimaksud juga dari Laplace T pangkat sin kt ini adalah sebuah rumus dari suatu fungsi derivatif, ya, fungsi derivatif. Nah, catatan untuk menentukan transformasi dari fungsi T pangkat N, E pangkat AT dapat digunakan dari beberapa teorema translasi pertama. Nah, contohnya Laplace T kali E pangkat 3T sama dengan L Laplace T S menuju S kurang 3 sama dengan 1
U per S kuadrat S menuju S kurang 3 sama dengan 1 per S kurang 3 pangkat 2, atau dengan teorema transformatif derivatif. Transformasi derivatif yang dimaksud ini hampir sama dengan transformasi dengan contoh soal yang di atas. Kita masukkan rumus umumnya lalu kita selesaikan menggunakan teorema transformasi derivatifnya. Oke. Sekarang kita masuk masih ada contoh soal yang lainnya dari transformasi Laplace. Ini adalah salah satu contoh yang dimana tentukan transformasi Laplace dari ft t kurang 3e pangkat 2t. Penyelesaiannya kita masih masuk Laplace t dikurang 3e min 2t sama dengan Laplace t kurang 3 Laplace e pangkat min 2t. Dapat dilihat dari rumusannya bahwa ini adalah sebuah sifat kelinearan. Dapat dilihat. Sehingga dengan melihat tabel transformasi Laplace kita dapat menyelesaikan soal tersebut, yang dimana apabila Laplace t itu sama dengan 1 per S kuadrat, dan E pangkat min 2t itu adalah 1 per S tambah 2. Sehingga kita dapat 1 per S kuadrat dikurang 3 dikali 1 per S tambah 2. Angka 3-nya itu kita kalikan ke dalam kurung, sehingga didapat 3 per S tambah 2. Lalu setelah itu kita kali silang sehingga didapat S tambah 2 dikurang 3 S kuadrat per S kuadrat per S tambah 2, sehingga kita dapat hasilnya min 3S kuadrat ditambah S ditambah 2S kuadrat dikali S tambah 2. Kemudian kita masuk lagi ke subbab inverse dari transformasi Laplace. Di sini dapat dilihat bahwa definisi dari inverse transformasi Laplace adalah kebalikan dari transformasi Laplace. Hasil transformasi Laplace dari suatu fungsi waktu yaitu fx dapat dikembalikan lagi menjadi fungsi asalnya jika fx mewakili transformasi Laplace untuk fungsi t yaitu LFT per fs, maka kita dapat menyatakan ft adalah inverse dari fs. Di sini di inverse dari transformasi Laplace yang saya ketahui bahwa inverse ini adalah sebuah kebalikan dari transformasi Laplace, yang dimana dari transformasi Laplace tadi itu dari fungsi fx kita ubah ke fungsi ft, sedangkan inverse transformasi Laplace yaitu kita mengubah fungsi ft menjadi fs. Sehingga didapatkan bahwa jika Laplace ft sama dengan fs, maka Laplace pangkat min 1 atau fs sama dengan ft. Dengan operator Laplace min 1 yang disebut inverse dari transformasi Laplace, secara matematis his inverse transformasi Laplace dapat ditulis menjadi ft sama dengan Laplace pangkat min 1 fs. Perhatikan, di sini dikatakan bahwa perhatikan jika Laplace e pangkat min 3t sama dengan 1 per S tambah 3, maka L min 1 sama dengan Laplace pangkat atau inverse Laplace. Inverse dari transformasi Laplace itu menjadi 1 per S tambah 3 sama dengan E pangkat min 3t. Itu bedanya ya. Di sini adapun contoh dari transformasi Laplace menggunakan inverse. Tentukan inverse dari fs sama dengan 1 per S kuadrat. 1 per S kurang 2. Oke. Di sini kita masukkan soalnya yaitu diberikan fs 1 per S kurang 2, sehingga dapat diselesaikan ft sama dengan L Laplace min 1 1 per S kurang 2 sama dengan E pangkat 2t. Di inverse dari E pangkat T dengan nilai A sama dengan 2.
Kemudian tentukan Ft dari Fs sama dengan 1s tambah 4. Nah, penyelesaiannya itu kita masukkan Fs nya sama dengan 1/s tambah 4 sama dengan 1/s kurang kali min 4 dikurang min 4. Ft sama dengan L min 1 tambah S kurang E min 1 min 4. Nah, konstruksi soal ke dalam bentuk 1/s S kurang A ini dapat dilihat penyelesaiannya, dikasih masuk Fs nya sama dengan 1/s tambah 4 sama dengan 1/s kurang 4. Nah, diperoleh nilai A nya itu sama dengan min 4. Nah, inverse adalah kebalikan karena Laplace E pangkat min AT sama dengan 1/s tambah A. Kemudian kita balik menjadi Laplace min pangkat 1 sama dengan 1/s tambah A sama dengan E pangkat min AT dengan nilai A sama dengan min 4. Nah, sehingga solusi yang didapatkan yaitu E pangkat min 4T. Adapun juga salah satu contohnya yang di sini, carilah transformasi Laplace balik dari Fs sama dengan S tambah 3 per S tambah 1 dikali S tambah 2. Nah, di sini hampir sama soal-soal yang tadi, yang dimana kita selesaikan dulu Laplace dari A per S tambah P sama dengan AE pangkat min PT. Dengan Fs sama dengan S tambah 3 per S tambah 1 dikali S tambah 2 sama dengan A kali 1 di per S tambah 1 ditambah A2 per S tambah 2 sama dengan A1 sama dengan S tambah 3 per S tambah 1 S tambah 2 dikali S tambah 1 dengan S sama dengan min 1 sama dengan 2. Dengan A2 nya itu sama dengan S tambah 3 per S tambah 1 ditambah S tambah 2 dikali S tambah 2 dengan perkalian S sama dengan min 2 sama dengan min 1, sehingga didapat Laplace min 1 Fs sama dengan Laplace min 1 2 per S tambah 1 dikurang Laplace min 1 per 1/s tambah 2. Sehingga didapat solusinya bahwa L pangkat min 1 Fs sama dengan 2E pangkat min T dikurang E pangkat min 2T. Oke, baik, kita masuk ke submateri yang terakhir yaitu transformasi Laplace persamaan diferensial. Nah, di sini pada persamaan diferensial transformasi Laplace dalam penyelesaiannya pertama persamaan diferensial itu kita ubah ke dalam pecahan parsial, kemudian dicari inversnya transformasi Laplace. Perhatikan persamaan diferensial berikut. Nah, dapat dilihat bahwa persamaan tersebut ada turunan dari n, turunan d, turunan n y, d per dy sama tambah a n kurang t dan seterusnya. Nah, ini itu adalah turunan ya, ada turunan pertama, turunan kedua dan seterusnya. Jadi penyelesaian yang persamaan diferensial dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Penyelesaian transformasi Laplace pada kedua ruas pada persamaan A dengan mengambil Ft sama dengan Fs sebagai transformasi Laplace dan fungsi Ft dengan menggunakan sifat transformasi Laplace dengan syarat yang diberikan untuk memperoleh Laplace Ft dalam keubah S. Ambil kebalikan transformasi Laplace untuk mendapatkan fungsi Ft. Nah, dari pengertian di atas tadi ada yang dinamakan diubah ke dalam pecahan parsial. Itu intinya ya kalau untuk persamaan diferensial transformasi Laplace. Nah, di sini ada salah satu contoh mengenai persamaan diferensial terhadap transformasi Laplace, yaitu tentukanlah Laplace min 1 atau inverse Laplace S sama dengan 5S tambah 1 per S kuadrat dikurang S dikurang
12. Nah, itu adalah sebuah masalah yang diberikan untuk pecahan parsial. Kemudian diselesaikan menjadi yang awalnya pertama kita harus periksa apakah derajat pembilang lebih rendah dari penyebut. Nah, kemudian menentukan penyebutnya. Nah, sehingga didapat 5S tambah 1 per S kuadrat dikurang S dikurang 12 kan. Nah, S kuadrat dikurang S kurang 12 ini difaktorkan kemudian menjadi 5S tambah 1 sama dengan S kurang 4 dikali S tambah 3. Nah, kemudian sehingga didapat pecahan parsial dari persamaan berikut. Nah, dilihat pecahan parsialnya 5S tambah 1 per S kurang 4 dikali S tambah 3. Nah, kita misalkan 5S itu sama dengan A dan tambah 1 itu kita misalkan dengan B, sehingga didapat pecahan parsialnya sebagai berikut: A per S kurang 4 ditambah B per S tambah 3. Nah, sehingga 5S tambah 1 per S kuadrat kurang S kurang 12 sama dengan A per S kurang 4 ditambah B per S tambah 3. Nah, sehingga 5S tambah 1 sama dengan AS tambah 3 ditambah BS kurang 4. Nah, di sini kita mau mencari nilai dari A dan B-nya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita substitusikan dulu nilai A dan B-nya ke dalam S tambah 3 dan S kurang 4, sehingga didapat 5S tambah 1 sama dengan AS ditambah 3A ditambah BS dikurang PB, PB 4 PB, sehingga 5S tambah 1 sama dengan A ditambah BS ditambah 3A dikurang 4B, didapat 3A dikurang 4B. Di sini kita pindah ruaskan 3A dikurang 4B-nya, sehingga didapat sama dengan 1. Nah, lalu A sama dengan 1/3 ditambah 4B per 3 dengan A tambah B sama dengan 5. Kalau apabila A tambah B sama dengan 5 sama dengan itu 1/3 ditambah 4B per 3 ditambah B sama dengan 5 dan B nya sama dengan 2. Kemudian didapat A tambah B sama dengan 5 dan A tambah 2 sama dengan 5, A sama dengan 3. Diperoleh A nya itu adalah 3 dan B nya sama dengan 2. Sehingga selanjutnya itu kita substitusikan nilai A dan B nya, diperoleh inverse transformasi Laplace. Nah, sehingga didapat 5S tambah 1 per S kuadrat dikurang S kurang 12 sama dengan 3S kurang 4 ditambah 2S tambah 3. Nah, itu dikasih masukan tadi pada rumus 5S tambah 1 S kuadrat S kurang S dikurang 12 sama dengan A per S 4 tambah BS tambah 3. Nah, itu kita ganti nilai A dan B nya jadi 3 dan 2. Nah, sehingga didapat hasil akhirnya yaitu atau solusinya Laplace min 1 5S tambah 1 sama dengan S kuadrat dikurang S dikurang 12 sama dengan 3E pangkat 4T ditambah 2E min 3T. Di sini untuk gambarnya tidak dimunculkan ya. Untuk gambarnya akan ada salah satu contoh soal yang saya akan gambarkan di Maple dengan adanya gambar ya. Di sini ada salah satu contoh dari beberapa contoh di PPT. Di sini saya mencoba sebuah contoh dari transformasi Laplace persamaan diferensial pada aplikasi Maple. Nah, di sini saya ambil sebuah contoh yang dimana Y pangkat 2 ditambah Y aksen 2 ditambah Y sama dengan ataukah dibilang turunan kedua Y ditambah Y sama dengan sin 2T di 2T, Y kali 0 sama dengan 0, Y turunan pertama Y dikali dengan 0 sama dengan 0. Itu. Nah, pertama kita buka kuncinya pertama dulu, yaitu kita ketik restart, terus ketik
persamaan 1 sama dengan itu adalah rumus dari Maple ya, baru sehingga muncullah penyederhanaan dari soalnya, yaitu D turunan kedua D dikali dengan Y kali T ditambah Y kali T dengan sin 2T. Sehingga apabila kita Laplacekan sebuah fungsi di atas, sehingga menjadi 2/3 sin T dikurang 1/3 sin 2T. Sehingga dapat dilihat gambar grafik dari beberapa dari soal di atas. Dari soal di atas, beginilah gambar grafik dari soal di atas ya. Jadi cukup sekian dari pemaparan saya mengenai persamaan diferensial dalam transformasi Laplace ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.